Awal mula Abang mualaf apa Bang? Makasih sebelumnya. Oke, sama-sama. Baik, teman-teman semuanya. Ini berawal dari tahun 2019 ya. Sudah beberapa tahun yang lalu, udah lewat. Nah, jadi memang sebenarnya dari kecil itu, saya tuh umur ya kisaran 8 tahunan itu memang sudah memikirkan yang namanya agama ya. Waktu itu saya memikirkan bagaimana sih manusia itu tercipta, bagaimana itu Tuhan menciptakan manusia, terus yang menciptakan Tuhan siapa. Nah, ini pikiran liar anak kecil ya. Nah, terus sampailah akhirnya benar-benar serius itu mulai kuliah. Nah, jadi waktu itu kuliah semester 4 di tahun 2019, dan di sana saya betul-betul berpikiran bahwa kita ini manusia pasti akan mati pada waktunya. Apalagi banyak berita-berita, banyak juga dari sanak keluarga yang sudah meninggal, yang pastinya ada harapan, harusnya ya, ada harapan ketika mereka meninggal itu akan kemana larinya. Nah, seharusnya kan kalau kita orang beragama, mestinya tidak takut dengan kematian. Kenapa? Karena ketika kita sudah mati, berarti selesai tugas kita di dunia. Kita akan beralih tempat ke tempat yang seharusnya gitu. Karena kita sepakat bahwa Nabi Adam itu penghuni surga dulunya, alumni kan, yang diturunkan ke bumi. Dan saya rasa yang sangat mendekati itu adalah Islam. Tapi sebelum masuk ke Islamnya itu, saya di 2019 itu memang lagi memikirkan tentang bagaimana caranya hati saya ini bisa tenang, bisa menghadapi sebuah kematian kapanpun dengan setenang-tenangnya. Jadi tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, makanya saya sempat berpikir, apakah saya harus mendalami ilmu agama ini secara detail? Dan akhirnya saya lakukanlah. Saya baca kitab terus sambil mencari referensi lah. Saya mencari referensi dari teman-teman yang juga memikirkan hal yang sama. Bagaimana caranya kita belajar ini membuat hati kita lebih tenang, membuat kita ibadah ini lebih bahagia. Tentunya tidak ada beban lah. Nah, terus setelah kita belajar, barulah ternyata karena kita serius tadi ini, timbullah masalah-masalah baru. Masalahnya apa? Masalahnya adalah ketika kita stuck di proses pembelajaran itu, otomatis kita harus cari tantangannya. Dan waktu itu saya mendapat beberapa tantangan, yaitu mengajak teman yang muslim itu diskusi. Kenapa waktu itu pilihannya ke Islam untuk diskusi? Karena yang paling mendekat itu Islam waktu itu. Nah, jadi saya diskusi santai, ya teman lah. Waktu itu berkaitan dengan tauhid. Dan alhamdulillah, setelah kita ngobrol tentang tauhid, ya ternyata tauhidnya Islam ini lumayan sulit untuk dipatahkan secara secara logika dan secara data. Kenapa saya bisa mengatakan sulit dipatahkan? Karena mereka punya sesuatu yang kita juga sebagai manusia biasa tidak bisa menjelaskannya. Coba bayangkan teman-teman semuanya. Kalaulah Tuhan itu sempurna, maka kita tidak akan bisa membayangkan Tuhan itu bentuknya seperti apa. Kalau teman-teman sepakat, alhamdulillah. Kalau saya udah sepakat. Waktu awal-awal juga saya tidak sepakat kan. Ya, Tuhan itu harus tahu bentuknya seperti apa. Ya, bentuknya seperti manusia. Tapi ternyata Tuhan itu saking sempurnanya ya tidak bisa digambarkan seperti manusia. Itu versinya Islam. Dan saya juga memikirkan kembali di mana ayat mengatakan bahwa agama sebelumnya yaitu Yesus itu Tuhan gitu. Nah, di mana ayat yang mengatakan Yesus itu Tuhan? Ternyata tidak ada. Di situ hanya ada juru selamat. Mesias itu juru selamat. Yang dimana juru selamat ini bagi saya setelah saya pelajari, ya itu bisa dilabelkan kepada para nabi karena mereka mengarahkan kepada kebaikan, menyampaikan kebaikan yang ujungnya mengarahkan kepada pencipta. Nah, seperti itu. Akhirnya panjang proses pembelajaran, saya terus-terusan mencari bahan diskusi sampai akhirnya di mana momen saya menonton video. Waktu itu Dr. Zakir Naik, pasti teman-teman tidak asing lah dengan Dr. Zakir Naik kan. Dr. Zakir Naik ini kan ya luar biasa. Beliau menantang agama manapun untuk mengatakan bahwa Allah itu yang sempurna seperti apa gitu. Dan ayat dari kitab-kitab yang dianut beberapa orang atau beberapa agama itu, apakah betul-betul ada mengatakan Tuhan mereka itu betul-betul Tuhan yang sempurna gitu. Dan kalau saya lihat waktu itu tepat pula sesuai dengan keinginan saya, ternyata beliau lebih banyak membahas tentang Kristennya. Nah, di Kristen itu di mana ayat atau Bible ayat berapa Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Kalau ada, saya langsung masuk Kristen gitu katanya kan. Ini kan penasaran, jadi menarik untuk saya ikuti terus. Sampai akhirnya saya lihat malah banyak orang yang masuk Islam gara-gara itu. Dan saya tidak langsung masuk Islam, makanya saya kembali lagi diskusi. Ya, diskusinya kurang lebih 6 bulan. Dan itu karena asiknya belajar agama, dari jam 9 malam sampai jam 3 subuh itu masih saya ladenin.
dan teman saya alhamdulillah support gitu. Itu yang membuat saya semakin yakin bahwa ini akan ada endingnya, dan ternyata endingnya betul. Saya betul-betul berserah diri kepada Tuhan pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya memilih Islam? Karena Islam sudah sempurna. Kenapa sempurna? Karena memang kita hidup di dunia ini harus punya tujuan dulu. Kalau kita tidak punya tujuan untuk hidup di dunia ini, kita akan ngambang. Nah, tujuan hidup manusia di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Makanya apapun aktivitas kita, baik kita bekerja A, B, C, dan lain-lain ya, itu nilainya ibadah. Karena kenapa? Karena memang mencari rezeki itu dengan cara ikhtiar itu ibadah juga hitungannya gitu. Nah, doa dan ikhtiar itu satu kesatuan. Kalaulah teman-teman banyak mintanya, itu doa doang, itu tidak akan dikabulkan karena tidak ada ikhtiarnya. Dan ini masuk akal gitu. Terus masuk akalnya lagi apa? Ketika Islam mengatakan bahwa Tuhan mereka sempurna, ya memang betul-betul sempurna. Sampai sekarang pun saya bingung memikirkan Tuhan itu bentuknya seperti apa. Ya sulit untuk dijelaskan karena saking sempurnanya gitu. Nah, inilah yang membuat saya masuk Islam. Terus kalaulah teman-teman pengen lebih tahu lagi, saya punya channel YouTube teman-teman semuanya. Channel YouTube itu nama saya sendiri, Dominic Kesandang. Di situ banyak juga saya mengatakan bahwa ketika saya belum masuk agama Islam itu, ya saya dulu juga benci dengan agama Islam, saya juga dulu risih dengan agama Islam, dan bahkan saya dulu tidak pernah kepikiran mau masuk Islam. Nah, tapi kenapa bisa masuk Islam? Ya itu tadi, karena belajar. Dan saya tidak lewat wasilah mimpi lah, saya juga tidak betul-betul mendapatkan pelajaran Islam itu memang dari orang-orang yang memaksa. Enggak, saya betul-betul pure karena belajar. Dan alhamdulillah, sampai saat ini saya sangat bersyukur karena sudah memeluk agama Islam. Kenapa demikian? Karena saya tahu ternyata Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah pedoman hidup manusia. Nah, kebayang nggak manusia tanpa pedoman hidup? Pasti berantakan kan hidupnya? Dan di Islam sudah mengatur itu. Manusia ini fitrahnya yang baik-baik. Insya Allah, ketika kita melakukan kesalahan, tanpa melihat Quran pun, tanpa melihat kitab pedoman kita itu, kita akan merasa bersalah. Nah, ternyata pengingatnya itu ada di buku pedoman. Dan ketika kita melakukan amal soleh, kita tahu di mana letak ridhonya Allah. Nah, makanya umat muslim itu lebih tenang. Hidup di dunia ini lebih tenang. Kenapa? Karena memang, jujur ya teman-teman semuanya, umat muslim itu sudah tahu mereka itu bakalan masuk surga. Dan yang paling penting adalah mereka juga tidak bisa memikirkan surga itu terus-menerus. Karena sejatinya perbuatan baik apapun yang kita lakukan itu belum tentu itu memasukkan kita dalam surga. Kembali lagi, ridhonya Allah lah salah satu cara bagaimana kita bisa masuk surga. Dan kenapa saya bilang manusia yang beragama muslim itu pasti masuk Islam? Karena memang sudah disampaikan kepada kita semua lewat baginda Rasulullah SAW bahwasannya manusia atau umat muslim akan masuk surga. Memang masuk surganya itu beda-beda. Kalaulah ternyata amal kebaikan kita kurang, ya udah kita transit dulu ke neraka, baru kita dicuci dulu, di laundry kan, baru kita masuk surga. Dan ini logikanya masuk gitu, masuk akal, bisa dijelaskan secara detail gitu. Mungkin itu ya teman-teman semuanya. Boleh teman-teman, kalau masih kurang tanya lagi, insya Allah saya